Kalau mungkin cutters yang pengen, saya mau ampli yang suaranya bagus, yang harganya masih reasonable, ya ini salah satu pilihannya. Ini adalah flagshipnya kita. Dan kalau lihat di Eropa atau di belahan Asia lainnya, ini dipadukan dengan speaker yang harganya miliaran. Contoh Artesian Chronoclasm yang Diamond, itu di MGGT amplinya ini. Iya. Wow. Speakernya itu miliar. Ya, jadi banyak sekali lah speaker 450 juta, subwoofer 400 juta, 200 juta yang dikombinasikan dengan ampli ini, dan mereka wow gitu. Maka mereka malah bilang kemurahan jualnya gitu. Saya bilang nggak ada kemurahan, bantu saya jual lebih banyak. Selamat datang Katras di Channel Kata Soda Jakarta. Hari ini kita kedatangan kembali setelah sekian purnama tidak ngobrol-ngobrol lagi. Pak Andre, halo, apa kabar? Halo, baik ya. Pak Andre ini memang selain memang kita terakhir ketemu udah lama juga untuk ngobrol di podcast ini ya Pak Andre ya. Karena juga Pak Andre kan sibuk banget kemarin ya Pak Andre. Iya, first half banyak keliling. Sekarang waktunya diem. Diam dan berpikir. Diam dan berpikir. Nah, kemarin kan juga Pak Andre ada beberapa ya untuk agenda juga udah sempat, soalnya sebelumnya tuh kita sempat ada, Pak Andre juga ada sempat mau kesini ya sebelumnya Pak Andre, cuman karena memang karena satu dan lain hal, cuman kita tidak jadi waktu itu ya Pak Andre ya. Perubahan jadwal harus keluar negeri. Nah, berhubung ngomongin keluar negeri nih Pak Andre, kemarin kan sempat kita lihat tuh ada beberapa prestasi yang didapatkan sama Crescendo Pak Andre, dan by the way kalau kita sebelum ke sana, kalau untuk Katras yang memang belum mengenal Pak Andre nih ya, tapi harusnya semuanya sudah kenal. Pak Andre ini adalah CEO ya Pak Andre dari PT Audio Plus Indonesia, betul ya Pak Andre ya. Jadi ini Bapak CEO kita di sini. CEO menyamar. Dan nanti jadi drama Cina kan Pak Andre. Nah, kemarin kan sempat kita lihat ada prestasi yang Crescendo dapatkan tuh ya Pak Andre dari 1 tahun 2 tahun terakhir ya Pak Andre ya. Nah, itu bisa diceritain sedikit nggak Pak Andre, itu ada prestasi apa yang memang didapatkan oleh Crescendo, dan memang juga ada di EMA Asia Final 2025 juga ya Pak Andre ya? Betul, jadi yang sangat membanggakan Crescendo ini di tahun 2025 dan 2026 ini banyak memenangkan di kompetisi EMA sekaligus di Asia Final dan Euro Final. Jadi bukan hanya Asia Final. Nah, karena saya nggak hafal, saya baca. Jadi di Euro Final 2025 itu di seluruh Eropa, dataran Eropa dibikin final di Salzburg. Itu kita memenangkan 8 trofi untuk Crescendo. Wow. Jadi championnya itu di Entry Unlimited, Skill Unlimited, dan Skill 4K. Wow. Di second place-nya itu di Master Unlimited, Expert Limited. Third place-nya di Expert Limited, Master Limited, dan Skill 4K. Wah. Nah, ini di Euro Final. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan, Euro Final itu bulan Maret. Ya, pada waktu bersamaan di bulan November akhir atau Desember awal itu Asia Final juga 2025 kita memenangkan 9 trofi. 9 trofi. Itu di tahun yang sama juga Pak Andre. Ya. Jadi Euro Final 8 trofi, di Asia Final 9 trofi. Salah satu yang paling membanggakan itu di Master Unlimited, itu mobil saya sendiri, itu juara 1 champion Asia Final kelas Master Unlimited. Tapi kita juga memenangkan tentunya kelas budget ya. Crescendo itu terkenal di kelas budget, entry 1,5K, entry 3K, multimedia juga juara 1. Dan banyak yang lain. Jadi berbarengan Asia Final kita dapat 9 piala, di Euro Final juga dapat 8 piala. Nah lumayan lah. Itu ya nggak lumayan sih Pak Andre, itu udah banyak banget diborong juga Katras. Jadi untuk Katras ya yang ini karena memang semua yang menggunakan produk salah satunya dari Crescendo ya Pak Andre, dan memang ini adalah produk yang dimana Pak Andre sendiri pun di sana itu produk semuanya produk-produk juara semua, karena juga sering juga dapat prestasi itu ya Pak Andre ya. Wah, dari untuk Katras yang memang sudah menargetkan untuk
bulan ini, bulan depan mau beli Crescendo, artinya bisa dikatakan teman-teman sekalian nonton video ini mau beli produk juara juga ya Pak Andre ya. Ya sebenarnya juara ini kan bonus. Iya. Tapi juga buat kita pembuktian. Wah. Ya, karena kalau produk nggak bagus ya mau diapain ya nggak bisa juara. Jadi untuk juara ini pembuktian dan bonus lah. Gitu. Oke, dan artinya berarti memang kalau dari kalau kita geser sedikit point of view-nya, berarti Pak Andre, berarti melihat kompetisi seperti itu artinya sebagai standar juga untuk bagaimana membuktikan bahwa produk ini memang layak untuk di pasar atau untuk di kompetisi dan lain-lain juga Pak Andre. Ya tentunya ya, untuk berkompetisi di Asia Final itu kan semua merek terkenal, apalagi di kategori Unlimited seperti Master Unlimited itu salah satu kelas yang paling banyak pesertanya, tidak ada batasan budget, artinya di situ ada semua merek ternama yang mungkin Jubai pernah dengar, semua ada di situ. Kita bisa menang itu aja kan udah suatu yang luar biasa. Tapi di Eropa juga jauh lebih tough. Untuk memenangkan Euro Final itu jauh lebih tough. Karena di sana kan pusatnya merek-merek tersebut. Contohlah Ground Zero, pusatnya juga di Germany. Ya, banyak merek lain yang adanya dari Eropa. Jadi kita berkompetisi di level Eropa itu jauh lebih sulit. Ya karena mobilnya bukan kita yang bangun, kita ke sana cuma bawa badan, bantu tuning, kemudian ya kita berkompetisi. Wah Kak Tras, jadi untuk konteks ya Kak Tras, karena untuk di kelas Unlimited itu ibaratnya kalau kita balapan ya Pak Andre, berarti artinya dari semua lini motor terbaik di dunia tuh terbaik, berkumpul di sana terbaik semua. Ya gitu. Dan Crescendo bisa menang di situ. Iya. Di Asia dan di Eropa. Wow, di Asia dan di Eropa. Ya. Wow. Yang terbaru nih Kanada dapat Best of Sound di kompetisi terakhir di Kanada. Full Revolution 7 Crescendo. Saya baru dapat kabar di Kanada. Best of the best dari event kompetisi. Wow, dan kalau misalkan sebenarnya kalau kayak gitu kan jadi artinya kalau kita mau nanya lagi ya Pak Andre ya, karena memang jadi juara juga ya di berbagai kelas juga. Artinya memang sebenarnya kalau dari Pak Andre sendiri melihat mungkin jangan dari sisi Crescendo-nya misalkan nih Pak Andre, tapi sebagai memang orang yang melihat keunggulan dari Crescendo, kenapa ini bisa menang terus, itu kalau Pak Andre melihat dari apanya Pak Andre? Pak Andre melihat apa dari sana? Jadi sebenarnya kan begini, saya memulai Crescendo ini dengan pemikiran waktu itu kita kan impor beberapa merek, kemudian kita lihat kelemahannya apa, kita pelajarin, bisa nggak kita buat lebih baik. Kok ternyata bisa lebih baik, terus kita terusin, jadi akhirnya ya jadilah hari ini gitu. Jadi kita tuh membaca, karena kita banyak mengimpor produk gitu, termasuk produk-produk high end, jadi pengetahuan kita kan lumayan wawasannya. Jadi kita bisa bandingin, ini sama ini gimana nih, ini sama ini gimana nih gitu. Jadi kita ada perbandingan itu dan itu sangat beruntung buat kita sehingga kita bisa kembangkan Crescendo ini. Nah Kak Tras, jadi kenapa kita dari tadi bahas ya Crescendo terus? Karena memang ada satu produk yang memang ini adalah produk yang baru launching ya Pak Andre. Sekitar di bulan Juli akhir. Juli akhiran. Ini masih anget banget Kak Tras. Dan ini juga lagi juga banyak dicari juga ya Pak Andre. Sangat ya. Dan stoknya banyak kan deh? Banyak. Ini stoknya banyak Kak Tras. Biasanya kan stoknya dikit-dikit ya kan. Ini bisa dicari dan tentunya harus buruan cobain ya Pak Andre, walaupun stoknya banyak juga ya. Nah, nanti kita akan bahas produk itu Kak Tras, dan sebelum kita bahas produk lebih detail, kita mau tanya dulu soal visinya nih Pak Andre, karena memang untuk dari Crescendo sebenarnya kan juga punya visi ya Pak Andre ya. Cuman untuk yang ditawarkan kepada market terutama di Indonesia itu apa tuh Pak Andre? Bahkan mungkin dunia juga gitu. Yang pertama visinya kita true audio quality ya. Jadi memberikan kualitas audio yang benar-benar gitu, bukan hanya it's a matter of branding gitu ya. Semua sekarang bisa lah bikin branding. Tapi apakah kualitas produknya sendiri mendukung? Pada akhirnya yang bisa company yang bisa kuat sampai akhir itu, yang bisa bertahan itu yang produknya memang betul-betul bagus, karena dari sisi marketing juga 4P yang pertama itu P-nya produk gitu. Jadi itu ya akan berlaku sampai selamanya. Saya percaya itu. Jadi kita mau memberikan ke customer produk yang terbaik tapi pada harganya. Jadi kita bukan mau bikin yang terbaik pada yang terbaik gitu. Tapi kalau nggak ada yang beli kan juga percuma. Jadi kita membuat produk yang di level harga itu pasarnya besar, dan kita memberikan yang terbaik. Kalau orang invest segitu, bandingin deh sama merek apapun gitu, tes gitu. Nah kualitasnya akan
seperti apa. Nah itu visi kita sih begitu. Oke. Dan ya itu lumayan berhasil. Orang menangkap lah hasilnya itu. Oh iya ya, kalau saya beli Crescendo itu seperti kita invest barang lain 2 lipat 3 lipat masih worth it. Oke, artinya market juga menangkap visi itu juga Pak Andre ya. Dan, sangat. Oh sangat. Artinya memang sudah bisa dibilang visinya ini sudah sukses untuk ditangkap oleh masyarakat dan juga pasarnya Pak Andre ya. Itu kita buktikan kan di Europe. Pasar Europe itu kan smart buyer. Ya. Mereka membeli dengan logika, membeli dengan membandingkan, mengetes gitu. Jadi ya harus melalui fase itu. Beda dengan Asia. Kalau Asia kan orang datang percaya toko tawarin apa dibeli. Betul. Kalau di Eropa kan nggak. Toko tawarin mereka mau dengar. Mobil demonya kayak apa? Suka nggak suka? Tes di mobilnya. Kalau nggak suka minta dicopot lagi. Nah ada proses seperti itu yang udah kita jalanin selama 2 tahun di Eropa dan ya tahun ini kita menuai hasil. Wow, keren banget. Tapi kalau untuk ngomongin soal produk ya Pak Andre ya, karena kalau ngomongin produk kan pastinya kalau mau untuk seperti tadi Pak Andre bilang adalah mau yang terbaik tapi tetap di masyarakat tuh masih bisa untuk selalu diterima juga kan. Nah, bagaimana kalau melihat market sekarang di Indonesia semuanya mobil lagi pindah transisi ke EV nih Pak Andre, karena memang ada beberapa hal yang memang di Indonesia lagi mungkin belum jelas, di dunia bahkan untuk di dunia juga masih belum jelas ya Pak Andre ya. Seperti contohnya kayak bahan bakar yang orang langsung transisi ke EV. Dan dari sisi Crescendo sendiri bagaimana melihat sebuah perubahan ini? Apakah memang ada perubahan teknologi tersendiri kah atau penambahan fitur dari Crescendo atau apapun itu Pak Andre? Kalau secara umum, kalau EV China relatif mudah ya, karena kita punya solusi. Kita pernah bahas Goldhorn A2B itu. Jadi asal A2B mau tambah ampli apapun ya jalan. Yang lebih susah sebetulnya adalah EV mobil Tesla. Karena Tesla itu tidak ada strom listrik 12 volt. Dia hanya 16 volt. Jadi nggak semua amplifier bisa running di 16 volt. Nah, amplifier generasi baru dari Crescendo ini 74V2, 5A1V2 itu kita bisa running di 16 volt. Jadi kalau di Tesla bisa langsung pasang lah istilah katanya gitu. Karena di Tesla itu tidak ada listrom 12 voltnya. Seperti itu. Ya mungkin kalau ditanya pengembangan aplikasinya lebih ke situ. Kalau EV China relatif gampang lah. Selama pasang A2B dari Goldhorn, output A2B-nya bisa kita umpan ampli apapun. Nah, kuncinya ada di A2B tadi ya, A2B. Tapi kalau khusus Tesla nggak bisa. Ya, khusus karena Tesla nggak bisa. 16. Kalau yang China kan tadi kan 12 ya, Pak. 12. Dia ada aki aksesorisnya yang 12 volt. Nah kalau kita ngomongin soal udah nih Crescendo ya Kak Tras ya, kita akan langsung untuk bahas produknya yang lagi happening juga. Ini adalah Crescendo Revolution 7A4 ya Pak Andre. Betul, ini 7A4. Ini Crescendo Revolution 7A4 ini apa Pak Andre? Jadi ini pengembangan dari yang lama ya, version 1, di mana version 1 itu sangat sukses ya tadi itu ya, prestasi-prestasi kita itu banyakan diraih oleh version 1. Nah, kita sempat showing versi 2 ini di Salzburg kemarin waktu kita pameran di Austria. Ada satu mobil AMG GT yang pakai version 2 ini untuk trial. Orang suka nggak mau kita bikin model begini? Karena yang lama kan tertutup. Ini kita bikin ada 2 window. Ini kalau dinyalakan amplinya dari dalam nyala biru. Nyala biru. Ya, dan terlihat komponen-komponennya sehingga kita harus invest untuk merapikan klip-klipnya supaya terlihatnya rapi gitu dari luar. Ya, ampli ini ya tentunya kita buat berbeda dengan seri-seri lain ya. Kalau biasa ampli lain kan bentuknya atasnya selalu heatsink aja. Iya, betul. Nggak ada yang seperti ini, heatsinknya di samping. Ini sebenarnya konsepnya ala-ala home audio. Jadi kalau home audio biasanya heatsinknya di samping begini. Makanya orang selalu bilang, 7A4 ini nggak kayak ampli mobil gitu. Terus biasanya ampli itu harus dibalik. Yang kelihatan yang dikasih kaca belakangnya. Iya kan? Karena semua komponennya nempel di heatsink yang depan. Nah kalau ini kebalik, nempelnya di samping ini kan? Komponennya sama di PCB bawah. Jadi kalau ini dilepas,
gampang mau lihat, mau servis, mau ganti fuse, tinggal lepas dari baut depan ini kelihatan semua. Oke. Dari depan juga kelihatan. Jadi sedikit berbeda konsepnya. Oke. Nah, sebelum kita nanyain nanti untuk permasalahan di lapangan ya Pak Andre ya. Tadi seperti Pak Andre sudah jelaskan, dan kenapa dibuatnya seperti ini Pak Andre? Apakah memang ada keresahan sebelumnya atau memang Crescendo mencoba untuk mendengarkan pasar? Ya, tentunya kita mendengarkan pasar. Jadi tren pergeserannya pasar itu sekarang mengharapkan modern sound. Modern sound itu bukan sound lawas atau suara lawas zaman dulu, orang nyetel PH, suaranya nyantai, melo, tebel, enak, didengar lama gitu. Zaman sekarang orang nggak mau begitu, maunya modern sound. Kalau saya bilang modern sound itu dalam pengertian suaranya live, dynamic, attack, open, detail gitu. Tapi dengan kita mempertahankan Crescendo dengan sonic signature-nya, yaitu bisa didengar jangka waktu lama. Nah, itu permintaan customer. Makanya kita keluar dengan 74, lalu keluar 74 V2 ini lebih modern lagi, lebih detail, lebih dynamic, lebih alive gitu. Tapi tetap dengan mempertahankan kenyamanan dengar itu. Jadi kita memang mendengarkan pasar, dan itu permintaan pasar yaitu modern sound. Nah, Crescendo ini kan awalnya 22 tahun yang lalu kita konsepnya kan old sound style gitu. Jadi suara yang enak didengar, nyaman gitu. Ya pada waktu itu booming banget. Kalau saya pijit kretek, saya apapun gitu, ketemu begitu buka pintu orang akan tahu, oh saya dulu pakai Crescendo tuh. Tapi yang Opus. Ya dulu Kartan itu banyak banget jual Opus itu. Nah, ya kalau ingat toko yang lama itu signboardnya masih Crescendo. Nah, seiring dengan waktu tren itu berubah, orang menjadi kepengen suara yang lebih modern, yang lebih dynamic, alive, open gitu. Nah, kita menyesuaikan itu. Oke, nah itu dia untuk atrasnya di Crescendo 74 ini. Dan kalau memang kita mau ngomongin soal pemakaiannya, ini kan masuknya berarti kan sebuah power ya Pak Andre ya, amplifier. Nah, kenapa kalau misalkan kita ngomongin di lapangan ya Pak Andre ya, kalau ada yang memang sudah menggunakan speaker yang sudah berkualitas nih Pak Andre, tapi tetap suaranya tuh masih tipis ya kan, kemudian juga bodinya juga mungkin bisa dibilang kurang, tenaganya juga kurang gitu. Nah, itu gimana kalau misalkan kita ngomongin soal Revolution 74, gimana caranya dia untuk dapat membantu tuh memberikan tenaga dan kontrol yang lebih baik tuh di speaker yang berkualitas tadi tuh? Ya, jadi dulu orang itu selalu berpusat ganti speaker. Karena orang berpikir speaker itu mulutnya. Kalau suaranya enak, aslinya ya enak gitu. Tapi sekarang orang bergeser. Jadi kalau lihat data penjualan kita juga ampli itu naik luar biasa. Karena orang mulai memahami mulut yang indah, tenggorokan yang bagus, suara yang dasarnya bagus, tapi tanpa pernafasan yang kuat, tanpa teknik yang bagus, ya nggak bisa jadi bagus. Nah, ampli ini adalah kekuatan suaranya, jantungnya, cara dia nyanyi, tekniknya, semua itu dari amplifier. Dan yang bisa membuat suara biasa aja sama wow itu ampli. Ya, jadi orang mulai menyadari itu. Sekarang berubah trennya. Orang bukan ngejar speaker, orang itu mengejar ampli, ganti-ganti ampli. Kalau dipikir-pikir lagi, saya baru tersadarkan juga, benar sih Pak Andre ya. Mulutnya semuanya sama, tekniknya beda, cara mungkin dia nyanyinya lewat diafragmanya udah bagus ya kan, diafragmanya sudah terlatih mungkin. Dan itu sebagai contoh bagaimana Crescendo ini memposisikan dirinya itu untuk seperti tadi Pak Andre sudah berikan ya. Kalau kayak piano itu, nah speaker kayak pianonya lah ya, suara piano Yamaha, Steinway-Sanson tentunya beda-beda. Tapi power ini seperti pemainnya. Gimana dia main dinamikanya kayak Yu Jawang atau emosinya dan lain-lain itu menentukan juga gitu, bukan cuman pianonya. Nah, jadi orang mulai merambah, oh sekarang kejar power nih, power harus cari yang bagus gitu. Dan itu Crescendo sudah sadar akan hal itu ya Pak Andre untuk yang sekarang ini ya. Betul, kita ngikutin tren itu dan kita melihat data penjualan kita juga sekarang orang itu berburu amplifier gitu. Iya, benar sih. Nah, kalau untuk seperti audiens Kartan Audio Jakarta nih ya Pak Andre yang memang baru kenal sama Revolution 74 dari Crescendo. Nah, seperti apa dan gimana nih untuk
positioning dari Crescendo 74 ini di pasaran, Pak Andre? Jadi kita ini ngikutin BMW. Oke. Gampang, seri 1, 3, 5, 7 gitu. Nantinya ada 9. Jadi 1 ya paling murah, otomatis 3 lebih bagus, 5 lebih bagus, 7 ini saat ini adalah top of the line-nya kita. Jadi yang terbaik dari yang terbaiknya yang kita bisa buat saat ini. Oke. Gitu. Jadi kalau mungkin Katrons yang pengen, wah saya mau ampli yang suaranya bagus, yang harganya masih reasonable, ya ini salah satu pilihannya. Ini adalah flagshipnya kita. Dan kalau lihat di Eropa atau di belahan Asia lainnya, ini dipadukan dengan speaker-speaker yang harganya miliaran. Contoh Artenotion Chronoclasm yang Diamond. Itu di MGGT amplinya ini. Amplinya ini? Iya. Wow. Speakernya itu miliar. Ya, jadi banyak sekali lah speaker 450 juta, subwoofer 400 juta, 200 juta yang dikombinasikan dengan ampli ini dan mereka wow gitu. Maka mereka malah bilang kemurahan jualnya gitu. Saya bilang nggak ada kemurahan, bantu saya jual lebih banyak. Iya. Mainnya di kuantitas Pak Andre ya. Iya. Wow, berarti artinya 74 ini range mainnya tuh bisa sangat jauh dong sangat Pak Andre ya. Betul. Wow, dan tidak ada, maksudnya biasanya kan pasti ada ketimpangan tuh kan untuk misalkan mau yang di bawah sama di atas kan. Betul. Dan ini semuanya dari review-reviewnya semua Pak Andre udah dengerin sendiri dan semua aman Pak Andre. Iya, jadi di Master Unlimited Europe Final itu yang tadi saya cerita EMG GT itu speakernya Diamond. Wow. Artenotion Diamond yang paling baru itu Chronoclasm Diamond. Wow. Itu amplinya ini. Dan kita coba launching yang V2 itu di situ. Aduh, saya penasaran banget pengen dengerin pakai ini 74 ini. Iya. Tapi kalau untuk berarti kalau misalkan kalau kita lihat dari sisi teknisnya Pak Andre ya. Iya. Bagian apa yang benar-benar paling banyak disempurnakan sama tim-tim engineer pada versi yang V2 ini? Yang kita sempurnakan nomor 1 transistor finalnya. Karena bagaimanapun ampli itu sangat bergantung dengan transistor final. Dia yang langsung keluar ke speaker ya. Terus kedua driver. Jadi dia yang mengontrol transistor tadi. Yang ketiga di input ini ada namanya op-amp. Nah, itu op-ampnya yang kita kontrol, yang kita ganti juga. Jadi 3 hal ini yang kita fokus di versi 2. Dirubah dari versi 1 itu 3 hal ini fokusnya. Oh, berarti ini 3 ini adalah 3 pos yang bisa dibilang penting juga dengan Pak? Ya, jadi saya selalu fokus di output dan di input gitu. Oh, kenapa Pak Andre? Ya, biasanya yang di awal dan yang akhir itu yang paling menentukan. Iya. Oke, nah itu kata Rasa. Jadi untuk teman-teman yang memang dari dulu suka banget sama karakternya Crescendo dan ini sudah mulai bisa ambil di order di pasaran ya Pak Andre? Udah. Salah satunya di Kartans Audio Jakarta ya. Jadi untuk Kartans yang memang suka banget dengan produk juara dari Crescendo yang berkali-kali juara, ini bisa dicari di Kartans Audio Jakarta juga tentunya. Nah kalau mau nanya-nanya nanti tinggal komen aja, nanti ada Pak Andre sendiri ntar yang kita kasih untuk Pak jawab Pak. Boleh? Boleh. Iya. Nah untuk Revolution 74 yang V2 ini ya Pak Andre yang memiliki fitur yang pre-amplifier bypass. Ya. Nah itu sebenarnya fungsinya tuh apa Pak Andre, sama kondisi seperti apa tuh yang sebaiknya kita gunakan fitur itu? Jadi ya itu salah satu fitur unggulan kita yaitu preamp bypass. Jadi bypass itu dalam arti dia langsung masuk ke bagian M-nya, preampnya di bypass. Jadi op-amp-nya nggak dipakai. Dimanapun op-amp punya warna suara, punya karakter. Nah itu bisa kita lakukan kalau drivernya sensitif, cukup sensitif. Ya katakan Twitter lah sensitivity 90 ke atas gitu. Itu kita umumnya kita bypass. Mid-range dengan sensitivity 89 90 itu kita bypass juga. Jadi otomatis suaranya lebih natural karena dia tidak melewati bagian preamp. Ya, jadi hanya pakai preampnya DSP langsung ini M-nya. Seperti di home audio kan begitu. Preamp sendiri, M-nya sendiri. Kalau di car kan lucu. Di sini ada preamp, di sini ada preamp lagi, ada M gitu. Jadi double preamp. Nah, kalau preamp bypass ini tujuannya kembali ke konsep awal.
ya preamp-nya satu aja gitu. Oh, I see. Cuman kenapa di mobil ada dua begitu? Karena ada driver yang nggak sensitif. Katakan speaker mid bass, subwoofer yang nggak sensitif, yang perlu gain besar. Nah otomatis kita nggak bisa pakai gain bypass atau preamp bypass tadi. Oh. Jadi kalau preamp bypass itu kita switch, gain-nya ini nggak fungsi. Gain-nya nggak fungsi? Nggak fungsi. Oh, jadi udah fix langsung masuk ke ampli. Langsung masuk, makanya itu dibilang bypassnya itu ya. Oke, nah selagi kita ngomongin teknis ya. Lewat tol. Lewat tol, betul. Lewat tol, jangan lupa tuh sampai pakai imani juga. Nah, mumpung lagi ngomongin teknisnya ya Pak Andre ya. Untuk Crescendo sendiri kan juga saya dapat data katanya menggunakan istilah pure amplification dan zero coloration. Nah, itu apa tuh? Sebenarnya apa tuh kalau misalkan kita Pak Andre dengan penjelasan yang mudah gitu yang bisa di orang awam atau baru kenal Crescendo tuh bisa tahu. Simple kok. Sebenarnya pure amplification itu ya tadi jadi benar-benar amplifier aja. Jadi nggak ada kalau amplifier lain ya. Kalau Crescendo semua udah nggak ada. Amplifier lain itu kan ada crossover di amplinya. High pass, low pass, bla 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 gitu. Jadi kan dia berfungsi sebagai DSP. Ya kan? Itu saya buang. Dibuang. Ya ampli aja, nggak usah pakai DSP. Kedua, preamp bypass tadi. Jadi kalau kita bypass preampnya ya benar-benar masuk ke ampli. Jadi itu kenapa kita sebut pure amplification. Ya memang ampli ya fungsinya ampli aja. Jangan ampli dijadikan DSP, ampli dijadikan preamp gitu ya, sebisa mungkin. Nah, itulah konsepnya pure amplification. Kalau zero coloration itu sebenarnya not absolutely zero ya, itu mungkin bahasa marketing kita, tapi very low lah coloration. Coloration itu misalnya suara saya Jupe dengar, kemudian kita rekam, kita play, kan pasti berubah. Nah, itu namanya coloration, perubahan. Ya, memberi warna yang berubah. Kalau ampli yang bagus itu colorationnya minim. Jadi bunyi piano ya seperti piano timbernya, bunyi gitar ya seperti gitar, bunyi violin seperti violin, seperti aslinya atau seperti natural aslinya. Jadi colorationnya seminimal mungkin, almost zero. Makanya kita sebut zero coloration. Artinya memang sebisa mungkin, kalau bisa seasli mungkin dari yang sebelumnya, sebelum nanti keluar di depan ya. Seperti itu kata Ras. Dan itu memang harusnya itu juga jadi poin yang jadi orang yang mau cari Crescendo itu harusnya itu bisa menjadi salah satu poinnya juga tuh. Utama, karena apa yang masuk dengan apa yang keluar harus semirip mungkin. Kalau berubah, ya itu namanya coloration. Betul, itu patut dicoba tuh kata Rasul. Saya juga sebenarnya penasaran juga suaranya kayak gimana nih kalau pakai di 74 ini. Nah, kan kalau misalkan kita ngomongin soal desainnya tadi ya, Pak, kan udah ngomongin sekilas nih ya kan. Ini memang beda banget kata Rasul. Dan aslinya kalau kita ngeliat juga kokoh banget ya Pak Andre ya. Dan ini untuk nah ini desainnya nih Kak Tres. Ini menggunakan kalau bisa dibilang desainnya desain kelas apa nih Pak Andre? Maksudnya desain amplinya. Ini kelas AB. High bias ya. Jadi itu melalui proses lah. Dulu kita sebenarnya ampli pertama Crescendo justru kelas D. Kelas D. Ya, lalu kita bergeser kembali ke kelas AB. Jadi ini kelas AB high bias. Ya memang kelas AB ya banyak lah, seperti orang bilang mobil bensin atau diesel gitu. Ya ini mobil bensin gitu. Tapi mobil bensin sendiri kan tentunya juga beda-beda. Ya betul. Bensin beda-beda. Cuman konsepnya ya mobil bensin gitu, itu kelas AB. Mungkin kalau kelas D mobil diesel, nggak ada yang lebih bagus satu dibanding yang lain. Cuman mungkin saya lebih ahli bermain di kelas AB ternyata. Nah kan kalau misalkan kita lihat desainnya seperti tadi udah Pak Andre jelaskan juga. Nah sebenarnya ada intrik-intrik tersendiri nggak Pak Andre untuk melihat desainnya? Apakah memang konsekuensinya itu ada sama panas itu ada konsekuensinya atau tidak? Kemudian juga kelistrikannya juga gitu atau gimana Pak Andre? Ya, konsep saya yang paling utama, saya paling tidak mau pakai amplifier yang ada fan-nya. Yang ada fan-nya kenapa Pak Andre? Berisik. Iya, kita lagi nyetir enak-enak denger musik bunyi fan-nya. Gitu. Mau fan silent apapun. Tapi kan kecil Pak Andre suaranya. Pasti kedengeran. Beda kupingnya kata Res. Ya bukan kuping, semua orang pasti kedengar. Mau anak kecil, anak saya pun bisa tahu kalau ada fan bunyi gitu. Ini bunyi apa ya Dedi gitu. Ya karena memang fan itu noisy gitu, berisik. Dan kedua dia juga masuk ke suara gimana pun, keluar di speaker. Jadi untuk menghindari fan itu kalau dilihat, coba lihat ini heatsinknya setebel ini masif. Betul. Setebel ini
kiri kanan gitu. Mungkin amplifier yang salah satu yang di amplifier mobil yang buang casing heatsink paling banyak ya ampli ini. Ya, ini masif banget. Tujuannya saya nggak mau fan, supaya nggak pakai fan bisa tetap nyala bagus, kenceng berjam-jam gitu ya. Kalau kita pameran di Salzburg itu kan nyala dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Iya, wow, non-stop. Lama juga ya. Iya, nggak boleh mati. Orang denger itu ngantri. Mobil demo kita itu orang denger ngantri. Masuk satu keluar, nggak pernah mati. Nah kalau kita pakai fan, ya nomor satu udah pasti dia nyala karena panas ya, berisik. Nomor dua, ya amplinya nggak, kalau kita nggak kasih fan dengan heatsink minim nggak kuat, pasti overheat protect. Jadi memang kalau kita lihat ya Katras sebenarnya ya, nanti kita akan berikan footage-nya. Dan biasanya itu di sini tuh kan pipi-pipi ya Pak Andre ya. Kepeng ya, atau di atas lah. Iya, betul. Di atas kepeng-kepeng kecil. Iya. Ini masif sekali setebel ini. Tebel. Ini tebel dan Katras. kiri kanan. Betul. Nanti kalau Katras lihat sendiri ya di Kartasauda Jakarta ya, ini begitu ngeliat produknya, ngeliat desainnya aja udah jatuh cinta pasti. Apalagi diceritain ceritanya yang juara kan, banyak banget juaranya. Nah, kita dapat data juga ya Pak Andre. Ini ada di dalamnya terdapat apa nih Pak Andre? On MJW atau bahasanya gimana nih? Ya, jadi transistor itu, ya? Ya itu transistor final. Oke. Ya, jadi transistor final itu yang versi 1 kita pakai Sanken. Yang versi 2 ini kita berpindah ke on MJW. MJW itu tipenya. On itu mereknya On Semiconductor. Nah, kita pindah ke sini karena mengikuti permintaan pasar tadi. Permintaan pasar. Saya mencari transistor apa final yang suaranya itu modern, dynamic, live gitu. Nah, saya menemukan tipe ini live banget, cocok untuk di ampli ini. Nah, kita aplikasikan itu. Wah, dan mungkin juga Jupil baca ada Bufford VAS. Iya, betul. Ya, itu juga salah satu yang kita rubah dari yang lama ke sini. Dia mirip Darlington tapi bukan Darlington, itu kreasi kita sendiri ya. Jadi intinya adalah secara simpelnya begini, dia punya current itu bisa 400 kali lipat lebih besar dibanding yang lama dengan voltage yang stabil. Nah, current ini untuk apa? Current ini untuk dinamika. Jadi kalau ketika main piano, kenceng gitu ya, atau violin geseknya kenceng gitu, yang menyebabkan dia bisa berubah dengan cepat atau dinamik itu current gitu, arus. Itunya yang bikin berubah Pak Andre. Ya, jadi drivernya ini 400 kali lebih cepat atau lebih besar headroomnya dibanding yang sebelumnya. Jadi dinamikanya ya jadi jauh sekali, terasa banget lah gitu. Jadi kayak hentakan si snare gitarnya. Ya, misalnya main gitar lagi pick lagi atau mau lagi atau kalau denger klasik kan biasa ada pelan, tiba-tiba kenceng gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke kencengnya itu, dari pelan ke kencang itu kan namanya dinamika. Nah, itu dinamika itu kan terasa. Atau ketika orang main drumnya sticknya mainnya tuh terasa naik turun, kick drumnya maju mundurnya juga terasa, itu namanya dinamik atau dinamika. Nah, ketika itu terasa itu butuh current. Nah, current yang kita sediakan itu 400 kali lebih besar drivernya ya dibandingkan yang sebelumnya. Aduh, atas itu yang bikin kita kalau denger lagu tuh emosional dapat banget ya Pak Andre ya. Itu yang sebenarnya juga itu yang bikin orang wow. Iya. Itu. Iya Pak Andre, bener-bener itu juga salah. Sebenarnya ini juga agak tricky ya Pak kalau misalkan ngomongin dinamika yang tadi Pak Andre ngomong, karena memang kalau misalkan orang ngelihat yang mungkin yang baru upgrade beberapa kali untuk sistem audionya mungkin tidak terlalu notice sama hal itu ya Pak Andre. Iya. Mungkin baru dikasih tahu ada hal ini loh, ternyata baru sadar mungkin ya Pak Andre. Iya. Jadi tapi banyak juga orang awam masuk denger, wow, bagus sih. Tapi kalau ditanya apa bagusnya, saya nggak tahu gitu ya. Gitu. Nah, itu sebetulnya yang didapat adalah impresi itu live. Seperti nonton live music itu kan cepat gitu ya. Betul. Dinamikanya luar biasa. Nah, itu yang kita dapat di dalam mobil. Dan enjoy-nya itu orang yang bilang, wih bagus sih. Tapi kalau ditanya bagusnya apa, awam nggak bisa nyebut. Tapi kalau yang profesional bisa menyebut. Bedanya cuma itu. Tapi semua orang pasti bisa bedain. Aduh, atas itu kalau udah hal itu saya beneran itu harus dicoba banget, dan ya minimal kita udah dengerin demonya tuh. Karena memang penasaran banget dengan dinamika. Kalau saya sendiri ya Pak Andre, tadi Pak Andre udah cerita, saya sih penasaran sama dinamikanya seperti apa tuh. Dan untuk naturalnya juga tadi Pak Andre bilang kan hampir zero ya kalau misalkan bisa dikatakan. Colorationnya
hampir zero ya. Nah, kalau kita ngomongin soal penerapannya nih Pak Andre untuk penginstalasiannya ya. Kalau untuk sistem three-way, biasanya kan kita nyari standar kan ya, terus kita mau standar detail kan ya pasti three-way ya untuk speakernya. Nah, gimana caranya menggunakan amplifier ini secara efisien tanpa langsung menambah terlalu banyak perangkat gitu Pak Andre di mobil? Jadi kalau mau three-way dengan subwoofer, tweeter, mid-range, mid-bass, subwoofer gitu. Ya kita perlu 2 ampli yang sama ini. Ya. Jadi 4 channel buat tweeter, mid-range katakan, 4 channel buat mid-bass dan subwoofer. Nah, subwoofernya di bridge. Oh, jadi seperti itu Kak Tras. Jadi kita butuh 2 dan kita harusnya siapkan untuk di mobil kita karena kita butuh 2. Dan untuk paling ya penempatannya tergantung lagi mobilnya seperti apa ini juga. Ini relatif size-nya masih masuk akal. Masih benar. Dan tadi kita udah angkat juga nggak terlalu berat banget kok ini. Tadi udah normal kita angkat normal. Nah, kalau Revolution 7A4 ini Kak Tras ya V2 ya Pak Andre ya. Kenapa dia tidak menyediakan crossover internal dan lebih mengandalkan pengaturan melalui DSP-nya Pak? Ya, jadi itu balik ke konsep kita pure amplification. Jadi benar-benar ya dia ampli gitu, jangan dijadikan DSP. Toh kalau kita mau beli DSP kan sekarang murah ya. Iya betul. 2,5 juta aja udah ada, 4 juta ada, ya sampai ratusan juta tentunya. Nah kalau yang itu aja udah murah dan digital relatif gampang bisa di setel dengan komputer, ngapain lagi pakai yang manual di sini diputer. Nanti kan repot juga harus bolak-balik ke belakang, setel, duduk lagi depan, dengerin, kurang, balik lagi ke belakang, setel lagi. Itu kan tahun 90. Aduh, capek juga sih. Sekarang udah 2026 udah 30 tahun lebih berjalan. Ya kita harus merubah tren itu. Jadi kembali ke pure amplification. Ini ampli ya ampli gitu. DSP ya DSP, masuk sana ke DSP. Crossovernya kita nggak masukkan di dalam ampli. Wow, keren banget Crescendo ini. Jadi hitam-hitam, putih-putih. Ya sesuai fungsinya aja. Jangan di overlapping gitu. Nah, kalau ngomongin soal penerapan tadi untuk penginstalasiannya Pak Andre, ini kan sekarang memang sudah transisinya lah. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa nanti mungkin di tahun-tahun yang akan datang mobil EV makin marak di Indonesia juga, terutama di Jakarta. Nah, karena maraknya mobil EV ya Pak Andre, ada perbedaan nggak? Semisal kita penginstalasian di mobil EV atau listrik dan juga mobil-mobil konvensional lainnya. Sama aja sih prinsipnya. Ya, bedanya kan kalau mobil konvensional aki aksesorisnya itu di-charge dengan alternator. Kalau mobil EV aksesorisnya di-charge dari aki besarnya mobil itu. Prinsipnya sama aja, cuman bedanya itu. Ya cuman yang mobil EV itu kan harus diperhatikan bobotnya. Kalau terlalu berat, range-nya langsung turun jauh. Digas juga nggak maju-maju, seperti aslinya. Ya, jadi berat adalah sesuatu yang menjadi masalah di mobil EV. Makanya kita buat ampli juga kira-kira lah, nggak berat banget. Kedua, size-nya besarnya. Itu aja. Nah, Kak Tras, sekarang kita mau nanya dari sisi Crescendo-nya ya. Karena kalau misalkan saya nih Pak Andre, sebagai buyer misalkan, karena saya suka yang natural dan tadi dinamika yang begitu enak didengar di kuping, di telinga, kemudian emosional juga saya pengen dapetin setiap dengerin musik gitu ya. Nah, kalau dari sisi atau point of view dari Crescendo-nya sendiri Pak Andre, sebenarnya memang target market yang paling banget dicari sama Crescendo tuh Pak Andre itu dari sisi mananya dulu tuh? Target market kita orang yang memang cari suara tapi nggak European minded, harus merek Jerman, harus ini, harus itu. Tapi memang saya mau cari suara yang bagus gitu. Toh merek ini di Jerman dipakai, di Sweden sekarang penjualan kita sangat luar biasa. Ya, jadi ya target market kita adalah orang yang memang mau cari ampli, cari suara bagus, harga nggak terjangkau gitu, masih oke gitu ya. Kalau terjangkau relatif lah, tapi masih oke kah. Ini kita jual kan 20 juta sekian, masih harga segitu murah banget kalau dibanding ampli-ampli lain dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Oh iya, murah banget Kak Tras. Kita ngeliat, kita jangan masuk ke situnya dulu ya Kak Tras ya. Kita ngeliat dari desainnya aja Kak Tras. Crescendo ini berani untuk berubah ya Pak. Berubah. Berbeda, depannya yang tadinya depannya juga tidak seperti ini, sekarang dibalik, menggunakan reverse psychology di sini Pak Andre ya. Tadinya kalem, hitam dicat, powder coating gitu. Ini sekarang lebih
tampil lebih gemerlap dikit, tapi nggak sampai norak. Gitu. Oke. Dan lampu birunya ini kalau misalnya salah pasang protek gitu, Iya. lampu birunya di dalam itu jadi merah. Oh, jadi merah. Iya, jadi keren lah gitu. Wow, itu jadi pakai- kita tahu proteknya itu dari dalamnya ini. Oh, wow, keren banget. Biasa kan Jadi harus lihat di sampingnya sini kan. iya. Sekarang udah dikasih tahu lewat lampunya sendiri ya, Pak Lampunya Andre? di atas kelihatan. Oke. Nah, untuk Crescendo Revolution 74 V2 yang ini ya Pak Andre ya, dapat Iya. dituning untuk selera musik yang beda-beda tanpa menghilangkan karakter asi amplifier ya berarti ya. Ya, jadi itu juga permintaan pasar. Selain modern sound, mereka maunya segala jenis musik. Jadi minggu lalu kita ada event, saya demokan ke 40 orang yang masuk ke mobil demo saya yang Master Unlimited Champion ini. Kebetulan di Bandung kemarin juga kita menang Master Unlimited, kita menang Pure Sound X Unlimited. Jadi di juri 4 orang, kita 4-4-nya bilang kita paling tinggi. Jadi kita demokan ke 40 dealer lah ya gitu, untuk memahami suara sembari saya nge-training suara, saya kasih tunjuk ini benernya, lalu saya salahkan ini salahnya. Tapi mereka denger itu saya kasih segala musik dari yang violin, yang gitar, yang sampai akustik, sampai yang bener-bener dynamic gitu, lagu Sex and Candy, Maroon 5 gitu. Jadi mereka sampai wow, bos bisa begini ya gitu. Aduh. Ya jadi kita semua musik harus masuk. Itu request pasar yang kedua. Mungkin tadi saya kelewatan. Jadi customer itu minta modern sound dan masuk di segala jenis musik. Jadi kita harus tenaganya cukup, dinamikanya cukup untuk bisa masuk di segala jenis musik. Make sense karena memang untuk musik juga sekarang udah banyak berubah juga ya Pak Andre arahnya ya. Betul. Jadi memang mungkin dalam setahun itu kadang juga trennya bisa berubah 2 kali 3 kali. Dan itu perubahannya cepat banget. Betul. Jadi memang make sense kalau sampai ada pasar yang meminta ke Crescendo sendiri untuk harus bisa semua genre. Semua, betul. Karena kita jenuh ya, satu musik jenuh. Ya. Ya, harus variasi. Kadang lagu Mandarin, kadang lagu jazz, kadang lagu klasik, kadang lagu pop. Aduh, serem nggak terus kalau ketemu di kompetisi sama yang kayak gini serem sebenarnya. Dari tadi saya ngebayangin, aduh menang semua lagi dan bisa semua lagi genrenya. Aduh. Ya harus begitu. Ya, harus begitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin installernya dulu ya Pak Andre ya. Misalkan kayak kita di Decathlon Saudi Jakarta. Yeah. Nah, ada advice dari Pak Andre nggak? Gimana caranya memang untuk dari sisi installer mengeluarkan potensi maksimalnya dari si 74 yang V2 ini? Gampang sih sebetulnya karena amplinya sendiri udah bagus. Jadi asal bisa tuning aja udah ya memang udah bagus gitu. Jadi nggak perlu gini lah. Ini bukan maaf ya. Ada banyak cacat sehingga harus di make up, ditutup covering gitu. Jadi memang aslinya dia udah ya cantik gitu. Jadi di make up sedikit aja udah bisa tampil lah gitu. Oh iya benar. Kalau misalkan ada banyak ya kayak gitu ya, misalkan ada banyak lubang harusnya banyak tampilan juga tuh. Betul. Yang which is dituning segala macam ya kan. Cuman kalau memang bawaannya sudah cakep ya Pak ya, pasti sedikit banget tuh. Betul. Nah kenapa di home audio bisa nggak pakai EQ aja bagus gitu? Ya karena memang barangnya juga bunyinya miliar gitu, sehingga ya nggak perlu di-tuning pun memang ya tuning, tapi tuningnya beda gitu, stylenya nggak pakai EQ, nggak pakai apa, bagus gitu. Bagus yang berbeda dengan di car ya gitu. Nah itu dia kata jadi memang sudah simpel juga, dari produknya juga sudah memberikan kesimpelan itu. Kemudian juga pastinya untuk Atras yang memang sudah tahu karakteristik dari Crescendo, udah pasti jatuh cinta banget sama produk yang terbaru. Ini launching Juli kemarin ya Pak? Juli kemarin ini. Jadi kalau Atras nonton video ini mau ambil sekarang masih belum telat. Masih belum telat banget ya Pak Andre ya. Tapi kalau dari Pak Andre sendiri pribadi ya Pak Andre, Pak Andre sukanya tuh bagian mananya kalau dari 74 V2? Saya suka desainnya, karena kita ini team of design ya. Jadi desainer kita itu nggak hanya satu, ada tim. Dan setiap Senin kita meeting progress dan seterusnya. Nah, saya suka lah dengan hasil ini gitu. Tapi yang kedua yang saya paling suka ya ketika ini udah bunyi di mobil saya sendiri, itu wow, suka gitu. Wow-nya bikin iri tuh. Belum dengerin nih soalnya. Saya berharap nanti sebelum saya jual tuh saya harus suka dulu. Aduh, melewati quality control dari Pak Andre sendiri. Nah, kalau ini kan amplifier berarti kan kelas AB high ya, Pak Andre bisa. High bias ya. Nah, menghasilkan kalau misalkan amplifier yang kelasnya AB high
bias menghasilkan panas. Pak Andre, Pasti, ya semua kan? amplifier Ya. pasti menghasilkan panas. Nah, bagaimana unit ini sebaiknya memang ditempatkan agar tetap terlihat menarik, kemudian juga aliran udaranya itu masih aman juga. Nah, itu ada cara-cara tersendiri nggak, Pak Andre? Ya, namanya amplifier itu ada namanya efisiensi. Oke. Jadi pasti ada yang terbuang jadi panas. Nah, kalau AB high bias ini ya lebih banyak yang terbuang jadi panas dibandingkan yang lain. Makanya kita perlu heatsink yang masif. Ya intinya kalau ketika kita pasang ya jangan heatsinknya ini ditutup rapat. Ya kan Oke. artinya dia nggak bisa buang panas. Ya. Dia butuh sirkulasi lah. Oke. Selama dia terbuka begini, itu mau dinyalakan berapa jam aja ya aman. Aman. Ya, tapi kalau dia ditutup rapat begitu, di cover rapat begini, benar-benar jaraknya dekat tanpa pendinginan tambahan fan ya nggak bisa. Jadi pilihannya dua, kalau mau ditutup rapat ya harus dikasih fan. Tapi kalau mau dibuka seperti ini, ya udah nggak akan mana masalah. Oke. Nah, tapi kalau yang kemarin di kompetisi, Pak Andre, itu rata-rata dibuatnya Setiap negara beda. Kalau tiap negara beda. kalau di China trennya semua ditutup kaca. Di Vietnam semuanya ditutup kaca. ditutup kaca. Ya, kalau di Indonesia ada yang ditutup, ada yang terbuka. Kalau saya sendiri suka terbuka. Karena mudah difoto. Kalau kaca kan mantul. Betul sih, betul mantul. Kadang suka kena jeplakan tangan juga jadi kotor ya, Pak Andre kan ya. kita tujuannya show off demo. Jadi Betul. saya sih di mobil saya sendiri terbuka. Nah, Katras ya, jadi itulah produk yang memang ini baru launching di bulan Juli 2026 kemarin, dan tentunya untuk Katras yang dari mungkin udah ngeliatin website Crescendo udah gak sabar juga untuk datengin produknya, Pak Andrea, bisa didatengin di Katras Audio Jakarta juga, atau memang Katras nggak sempat di Jakarta, kita bisa kirim juga, tenang aja ya, dari Katras Audio Jakarta. Nah, untuk penginstalasiannya juga Katras bisa langsung datang ke workshop kita, nanti bisa konsultasi juga. Nah, tapi kalau ngomongin soal 74 ini yang Pak Andre kan kalau kita katanya kan selalu bisa jawab nih, Pak Andre. Ini biasanya nggak bisa dijawab nih, pasti Pak Andre udah tahu harga produknya berapa, Pak Andre? 20 sekian juta lah. 20 sekian juta. Nggak sampai 30 juta. Nggak ya. sampai 30 juta. Iya. Nah, itu Katras berarti memang produk ini juga worth banget ya, Pak Andre ya. Banget. Iya. Banget ya. Karena memang juga apa ya, kalau orang nyari detail itu, kalau saya sih dinamikanya itu loh, Pak Andre. Iya. Bikin kita dengerin musik tuh makin perfect lagi tuh, karena ada emosional kita yang ikut juga di sana. Betul. Kalau saya sih itu ya, karena suka banget kalau udah denger musik, aduh emosional kita ikut. Wah, itu enjoyment maksimumnya di situ. Tapi anak Pak Andre sendiri, keluarga Pak Andre sendiri udah sempet dicobain belum? Pak Andre gitu nggak sih kalau ada barang baru, Iya. cobain ke family-nya Pak Andre dulu gitu? Pasti Iya. ya? Ya, jadi sebelum masuk ke mobil saya tes di home audio juga. Saya nyalakan satu hari itu di atas 10 jam. Enjoy nggak? Saya kerja sambil ditemani musik yang di running dengan ampli ini. Setelah itu kita ya tentunya di ruangan keluarga saya ada anak istri saya. Setiap hari kita di situ berinteraksi. Saya tidak membolehkan dia ke kamar belajar gitu. Jadi belajar pun ya bareng kita. Anak saya juga main musik, istri saya main musik, saya main musik, kita semua main musik, anak saya ada di orkestra. Jadi kalau mereka nggak jelek, langsung bilang nggak enak Dedi, kecilin gitu. Nah kalau ada kalimat begitu, oke, saya cari lagi apa nih yang salah nih. Kenapa mereka sampai bilang begitu? Kalau udah selesai, saya masukin mobil, kita. Kenapa di home kan nggak ada tuning? Ya just as it is. Masuk mobil kan ada tuning. Nah kalau ada tuning kan tiap orang beda-beda. Ada faktor preference di situ. Nah setelah saya tuning pun, saya suruh anak saya masuk, istri saya masuk, dengerin. Kita minggu jalan, bagus. Nah, bagus, oke, kita bagus. Karena kalau pemusik bilang bagus itu benar-benar bagus. Benar-benar bagus ya. Iya, saya juga Sulit percaya. loh, pemusik bilang bagus itu sulit. Ya. Udah lewat family check-nya dari Pak Andre, udah lewat dari Pak Andre juga. Itu artinya memang sudah berkali-kali
cek dari crescendo ya juga ya, Iya. dengan yang formal maupun yang informal semua Iya. sudah melalui tahap cek yang memang patut mendapatkan kata sempurna, walaupun di dunia ini memang semuanya tidak yang sempurna. Ada yang sempurna, iya. Balik lagi preferensi sendiri. Nah, setelah seluruh pembahasan ini Pak Andre ya, kalau misalkan ada satu hal yang terpenting Pak Andre untuk perlu dipahami customer Kartan Saudi Jakarta nih, yang nonton kan sekarang lagi ada 4 juta nih Pak Andre nih. Wow, Amin. luar biasa. Nah, mengenai Crescendo Revolution 74 yang V2 ini apa Pak Andre yang memang benar-benar harus satu hal yang memang dipahami, atau beberapa hal boleh? Ada satu fitur unik lagi. Jadi ampli ini tidak ada inverted modul di dalamnya. Oke. Mungkin bingung ya, inverted modul buat apa? Inverted modul itu buat bridge. Jadi biasanya kalau orang mau di bridge amplinya 4 channel, mau dijadikan 2 channel Ya. untuk drive 1 subwoofer gitu. Itu bridgingnya dilakukan harus melakukan melalui inverted modul atau polaritinya dibalik satu di dalam unit ampli. Yang mana pembalikan polarity secara analog itu tidak pernah terjadi secara sempurna. Jadi balik polarity itu kan 0 dirubah jadi 180 Iya. derajat. Tapi kalau kita lakukan secara analog itu tidak sempurna 180, dia miring 170 sekian, kadang 180 sekian. Sedangkan DSP sekarang membalik polarity itu kan gampang, tinggal satu klik aja. Dan pembalikan secara digital itu kan lebih sempurna. Oh, Jadi kita hilangkan satu part itu, suaranya jauh lebih bagus. Wah. Lalu bagaimana cara bridgingnya? Nah, itu harus dibaca di manualnya. Sedikit unik, harus dibalik satu di polaritinya di DSP. Oh, jadi Nah, dihilangkan itu ya Pak. Ya, itu kita hilangkan, makanya pure amplification. Jadi bridging modul atau inverted polarity modulnya pun kita cabut, karena itu juga membuat amplinya jadi kurang bagus suaranya. Oh, I see. Kak Teras ini benar-benar detail. Kalau Kak Teras notice sedikit ya, dari tadi Pak Andre itu ngomong semua dari sisi yang benar-benar dilihat baik-baik banget sama Crescendo ya Pak Andre. Ya, karena Benar, tiap hari saya ngeliatin ini, cobain ini ya. Apalagi yang saya lakukan bikin video. Tapi most of the time saya mengeksperimen produk. eksperimen produk ya, dan tentunya kedepannya kita tunggu banget produk-produk yang akan muncul lagi Pak Andre ke pasaran Indonesia dan Ya. luar negeri juga ya Pak Andre Iya, ya. iya, Oke. ditunggu. Tapi sekarang fokus ini dulu. Ya, Fokus ini ini dulu. lagi hot-hot. Lagi hot-hotnya. Nah, untuk Kak Teras yang memang tidak sabar ini bisa langsung untuk diambil aja, di order, di pre-order, bebas banget Pak Andre. Kalau sudah mulai haus silakan diminum, nggak apa-apa. Iya, thank you. Saya juga. Dan untuk Kak Teras yang sudah menonton video ini terhadap Crescendo, terima kasih banyak sudah menonton Pak Andre. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, sudah, saya yang terima kasih diundang. ya, saya juga nggak sabar nunggu produk lainnya yang dimana juga wow-nya saya pasti setiap produk ada aja itu. Iya. Karena memang ini Crescendo yang hari ini Pak Andre bawakan memang dari desainnya aja sudah menjanjikan banget. Iya, Sudah thank you. mendeskripsikan bahwa memang ini loh Crescendo yang seharusnya dari dulu ya seperti ini memang. Yeah. Walaupun dengan bervariasi bermacam-macam inovasinya Pak Andre ya. Yeah. Selalu ada aja tuh gebrakannya ya Pak Ya, Andre. kepuasan utama saya itu kan kalau banyak yang message, aduh saya baru pasang ini, wah, luar biasa ya, bagus banget, saya puas banget. Itu senengnya itu luar biasa. Jadi Kita sebagai desainer itu semangatnya dapat kalau ada yang DM, ada yang message dari Indonesia, dari luar negeri, mana gila saya baru pasang ini bagus banget, saya tadinya pakai ini nggak pernah bisa begini pakai ini. Ampli ini silent banget, kita dengar di Twitter itu hissnya hampir nggak ada. Jadi kalau ampli yang silent itu denger detailnya jadi gampang gitu, karena memang nggak ada noise-nya gitu. Iya, jadi tidak banyak distorsi ya Pak Andre ya dari Ya, kipas. biasa dan- ampli itu kalau kita colok di Twitter itu nggak usah deket banget gini. Iya. Dari segini aja kedenger. Iya. Iya, betul. Ampli ini quiet banget. Dari Aduh. mobil saya itu quiet banget. Dan mobil saya ini direview sama salah seorang YouTuber lumayan ya, yang di Iya. Indonesia banyak followernya, itu masuk di 10 besar yang paling banyak di view. Dan banyak orang datang ke kantor saya pengen denger dong, saya mau kopi
gitu mobilnya. Ini bukan dari Jakarta aja, dari Kalimantan, dari pulau-pulau lain, Sumatera. Saya mau kopi dong mobil ini, saya beli barangnya, saya mau kopi gitu. Saking mereka suka denger dari YouTube itu, lalu mereka datang dengar aslinya dan mereka beli di kopi gitu. Ya itu kepuasan yang membuat kita ada sebagai desainer, ini yang kita cari gitu loh. Iya, mau di kopi Pak Andre. Banyak. Wow. Banyak. Jadi banyak orang sampai ya gitu datang, saya mau denger dong, jadi mobil demo kita juga kita kelilingkan. Kalau memang ada yang mau denger di Karten, bisa kita kirim ke sini untuk denger. Aduh, anytime. Boleh tuh, nanti kita bawa. Jadi kalau melihat pasar seperti itu atau orang lain ngomong seperti itu, dengar sendiri rasanya makin semangat lagi ya Pak Andre ya. Ya karena audio kan harus didengar, susah diceritakan. Bagus ya bagus menurut lu. Iya betul. Iya, semua juga bilang barang lu bagus gitu. Tapi kan bagaimana bagus itu kalau dengar menikmati itu ya seperti Juboy bilang, wah dinamikanya live. Iya. Enjoymentnya itu kan langsung wow gitu. Betul banget. Yeah. Sekali lagi Pak Andre terima kasih. Kalau ada satu kata lagi untuk penonton kita yang mencari sesuatu untuk Crescendo, harusnya nyari apa nih Pak Andre? Maksudnya kayak kalau mereka ini mencari natural kah atau apakah kesini? Ya cari itu, jadi ya cari ampli yang wow faktornya besar gitu ya, wow faktor tapi bisa didengar lama. Jadi modern sound style, kalau mau cari modern sound style dengan harga yang masih relatif terjangkau ya cari paling gampang Crescendo. Dan kita ini bukan butik produk, kita ini mass production. Butik produk itu artinya orang order baru saya bikin gitu, kelamaan. Jadi kita udah langsung set banyak langsung set ya. Jadi orang mau tersedia gitu. Jadi nggak repot lah gitu. Oke, nah itu dia Kak Tras, terima kasih. Dan ini nggak ya kita tidak sadar kalau udah 4 jam ngobrol baru sejam kurang ini Kak Tras ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Andre udah mau sempetin waktunya untuk 74 ini di Kartan Sore Jakarta. Ya semoga ini tetap terus happening untuk di waktu-waktu yang sekarang ini ya Pak Andre ya. Karena memang kemarin juga habis juara dan Pak Andre juga hari ini pasti akan sangat sibuk jadi harus pergi juga. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak Pak Andre. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya Pak Andre dengan produk-produk yang baru, karya-karya yang baru dari Pak Andre. Oke. Atas terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe YouTube kita Kartan Sore Jakarta. Kita ketemu lagi nih bersama Pak Andre nanti di mungkin produk-produk yang lainnya. Bye bye.